Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Sudi, NRP 2042211036 dari Departemen Teknik Instrumentasi Angkatan 2021. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas memaparkan eh, mengenai data link layer dan juga nanti juga disertai dengan tiga buah paper yang mengenai yang berkaitan dengan materi data linear ini. Oke, selanjutnya data linear ada di halaman 16. Jadi data linear adalah salah satu layer dari 7 osi layer utama. Fungsinya yaitu mengirimkan blok data di antara physical device. Kemudian untuk meregulasi akses ke media fisik. Secara garis besar, model komunikasi yaitu yang pertama yaitu dimulai dari source system, di mana source, kemudian data dimulai dari source, kemudian di transmitter, kemudian masuk ke transmission system, dan berakhir di destination system yang terdiri dari receiver dan destination. Untuk teknologi komunikasi terdiri dari tiga, yaitu wave teknologi atau teknologi gelombang, teknologi elektronik, dan teknologi grafik. Kemudian ada beberapa jenis komunikasi. Yang pertama itu serial dan paralel. Perbedaannya itu serial membawa sinyal yang membawa wire, sementara untuk paralel biasanya terdiri dari 8, 16 hingga 32 sinyal yang membawa wires. Kelebihan paralel yaitu lebih cepat dan hanya saja lebih mahal dan biasa digunakan untuk jarak rendah saja. Kemudian ada 3 outline yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah framing, dan error checking and reliability, dan yang ketiga adalah media access control yang terdiri dari dua, yaitu 802.3 Ethernet dan 802.11 Wi-Fi. Framing, apa itu framing? Yaitu physical layer determines how bits are encoded. Jadi layer fisik yang mengartikan bagaimana bits itu di encode. Kemudian step selanjutnya bagaimana paket suatu data itu di encode. Seperti ini. Jadi yang pertama adalah packet switch networks, kemudian yang kedua each packet include routing information, dan yang ketiga data boundaries must be known so headers can be read. Lalu tipe-tipe framing yaitu byte oriented protocol, kemudian yang kedua bit oriented protocol, dan yang ketiga adalah clock based protocol. Ini adalah contoh salah satu bagaimana suatu pesan kita beri suatu contoh, yaitu pesannya wow. Jadi wow terdiri dari 3 huruf dan ini diartikan masih menggunakan pengkodean ASCII, di mana nilai 1 itu setara dengan tegangan 5 volt. Itu artinya receiver harus punya sensor 5 volt untuk menginterpretasikan dengan sama dengan pengirim. Dan ada start bit dan stop bit, dan keduanya harus menggunakan ASCII code. Kemudian ada serial dan paralel. Kemudian apa perbedaannya? Untuk serial sendiri masih dibagi dua, yaitu asinkron dan sinkron. Untuk asinkron
itu membutuhkan start atau stop bits. Dan kemudian prepares the receiving device to start recording data, menyiapkan device penerima untuk memulai merecord data. Itu disebut asinkronus. Kemudian untuk yang sinkronus, yaitu coordinated connection between the device, yaitu ada koordinasi koneksi antara dua atau lebih device, itu disebut sinkronus. Jadi untuk asinkron serial komunikasi data format, ciri khasnya itu start bit selalu dimulai dengan 0. Kemudian data bit yaitu 5, 6, 7, hingga 8 bit. Untuk parity-nya yaitu ada 5 jenis, yaitu non, odd, event, space, dan mark. Kemudian untuk stop bit itu bisa 1 atau 1.5, di mana data bit sama dengan 5 dan 2 bit. Ini adalah contoh bentuk skemanya, itu start, data, early, stop. Untuk panjang data, contohnya ada if n 8.1, maka data frame length is 10 bit. If a 72, maka data frame length is 11 bit. Dan beberapa tipe komunikasi yang menggunakan asing yang pertama adalah RS232, yaitu RS422 dan RS485. Dan masing-masing dibedakan berdasarkan kecepatan, jarak, pin, kemudian biaya kabel, topologi, dan software yang kompatibel, dan troubleshooting-nya. Untuk komunikasi secara sinkron, tahapannya yaitu ada 3. Yang pertama, transmitter membuat referensi sinkronisasi. Lalu yang kedua adalah external synchronization clock unit. Jadi ada kaitannya dengan clock base. Lalu yang ketiga, transmitter superpose clock and data. Transmitter superposisi antara waktu dan data. Tadi kemudian kita masuk ke byte oriented. Byte oriented sentinel approach. Apa itu byte oriented sentinel approach? Yaitu ada suatu data yang selalu ditambahkan start dan end. Kemudian maksudnya apa yang terjadi jika n muncul di data, maka kita akan tambahkan DLE sebelum karakter n. Lalu bagaimana jika DLE muncul sebelum data, maka tambahkan DLE sebelumnya. Dari ini sama seperti rumus pada C, di mana contohnya ada printf you must /escape /post in strings, atau printf you must /escape /forward /SQL. Digunakan pada point-to-point protokol, contohnya motor, DSL, dan seluler. Yang kedua adalah byte counting. Misalnya kita punya data 132, mana pengirim memasukkan panjang data dalam bentuk byte pada awal tiap frame. Kemudian receiver atau penerima mengekstrak panjang data dan membaca data dalam bentuk byte tadi. Apa yang terjadi jika terdapat error transmitting pada file? Kemudian selanjutnya ada bit stuffing. Dia ada suatu data. Untuk bit stuffing yaitu yang pertama adalah tambahkan sentinel pada start dan end dari suatu data. Dan kedua sentinel adalah sama. Contohnya yaitu nilai 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 pada high level data link protocol. Kemudian pengirim menambahkan 0 setiap 111 pada data. Dan ini disebut sebagai bit stuffing.
Kemudian penerima setelah melihat satu pada data, di sini terdapat ada dua jenis receiver. Jika ditambahkan 0 di belakang, maka ini stuffed. Lalu remove the zero, itu artinya sudah stuffed. Lalu bagaimana jika belakangnya satu? Maka lihat satu bit sekali lagi. Jika diakhiri dengan 0, maka itu adalah ending dari frame. Kemudian jika diakhiri dengan satu, itu artinya error, maka frame dikatakan gagal. Kemudian kekurangannya yaitu 20% overhead adverse, 20% buruk. Kemudian bit transfer, ada 4 jenis. Yang pertama yaitu binary direct NRZ atau non return to zero, dan ini tidak bagus karena mengandung tegangan tinggi dalam konstan. Lalu untuk delay ini tergantung pada kapasitansi atau induktasi. Yang kedua adalah RZ atau return to zero, di mana sinyal dari half cycle dan return to zero. Karena sinyal selama siklus setengah, kemudian kembali ke 0. Yang ketiga adalah Manchester coding, di mana sistemnya yaitu high to low. Kita melihatnya dalam bentuk prosesnya. Jika itu dari high turun ke low, itu bernilai 1. Tapi jika dari low naik ke high, itu bernilai 0. Dan itu sangat sering digunakan. Lalu yang terakhir yaitu differential Manchester coding, di mana tegangan berubah pada awalan siklus yaitu 0. Lalu jika tidak ada perubahan pada awalan siklus, itu bernilai 1. Kemudian tegangan flips at mid cycle. Kemudian selanjutnya yaitu clock based framing sonnet. Apa itu sonnet? Yaitu synchronous optical network, di mana transmisi sangat cepat menggunakan optical links. Dan STS1, di mana frame space on fixed size frames. Contohnya yaitu 9 kali 90 sama dengan 810 bytes. Nah, itu artinya setelah 810 byte harus dilihat untuk start patternnya. Seperti ini ya, 9 rows dan 19 columns. Dan ini overheadnya dan ini payload. Untuk detail physical layer-nya yaitu bits di encode menggunakan NRZ, non-return zero. Kemudian payload is XORed with a special 127 bit pattern to avoid long sequence of 0 and 1. Itu artinya payloadnya itu menggunakan XORed yang menggunakan 127 bit untuk menghindari rumus panjang 0 dan 1. Ini masuk ke device-nya yaitu contohnya RS232. Di sini ada definisi sinyal. RS232 ada 8 penting, itu text transmit, receive, request to send, clear to send, data terminal ready, data set ready, data carrier back, dan terakhir ground. Ini untuk skemanya dari paralel hingga RS232 dan dari RS232 hingga paralel. RS232 terdapat beberapa jenis koneksi. Yang pertama yaitu koneksi tipe 1. Contohnya adalah PC plus 0 modem kabel plus PC. Di mana bentuk wiringnya itu bukan straight ya, bukan straight. Tapi yang satunya lagi. Jadi antara TX disambung dengan RX, begitu dengan sebaliknya. Kemudian RT, RTS dihubungkan dengan CTS, kemudian di TR disambung di SR dan di CD, dan ground dengan ground. Lalu koneksi tipe 2 itu contohnya digunakan pada PC, stray cable, dan modem. Dan bentuknya sesuai namanya itu straight, jadi antara
Jadi bedanya lurus. Jadi antara TX dengan RX, RX dengan TX hampir sama tapi wiringnya lurus. Kemudian hardware flow control. Contohnya yaitu pada PC1 dan PC2. Karena RTS dihubungkan dengan CTS, begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian TX dengan RX dan RX dengan TX. RTS stop to transmit data. Kelebihannya yaitu garansinya, yaitu jaminan no data loss. Jadi dijamin tak ada data hilang. Kemudian list software effort. Jadi softwarenya cukup mendukung. Kemudian directly suitable for binary dan ASCII data. Jadi binary dan ASCII itu bisa membaca. Kemudian kekurangannya yaitu membutuhkan biaya cabling yang cukup lebih dan tidak bisa diaplikasikan pada RS422 atau RS485 software. Tipsnya yaitu pilih 16C550C atau di atasnya untuk memastikan 100% no data loss, 100% tidak ada data loss dengan memilih level chip hardware flow control. Itu selanjutnya ada software flow control. Kasusnya itu ada PC1 dan PC2. Di mana yang pertama yaitu X-on, di mana PC2 mengirim data melalui TX, yang masuk ke RX. Kemudian yang kedua, TX mengirim lagi dan masuk ke RX. Ini masuk start to end. Yang ketiga yaitu X-off, data dikirim melalui TX juga dan oleh RX. Dan yang terakhir PC1 mengirim melalui TX-nya lalu masuk ke X, yang stop. Kelebihannya itu low cable cost, jadi biaya pemasangan kabel cukup rendah. Kemudian cocok bisa dipakai pada beberapa jenis komunikasi seperti 422, RS422 dan RS485. Kemudian kekurangannya yaitu hasil tergantung pada kecepatan proses di kedua device dan kemungkinan ada data loss. Dan saya itu hasil juga tergantung pada ukuran Vivo pada kedua device. Kemudian yang ketiga adalah performa lambat, dan yang keempat adalah not directly suitable for binary data transmission. Jadi tidak cocok pada transmisi data binary. Yang tipsnya adalah pastikan ukuran Vivo sama pada kedua device. Kemudian jika terjadi data loss, maka coba untuk menurunkan frekuensi transmisi data. Flow control comparison, di sini ada perbedaan antara hardware dan software yang dibandingkan berdasarkan suitable application, waktu respons, kemudian interface yang cocok, kemudian karakter transmisi, dan kemungkinan data loss, dan wiringnya. Untuk RS232 sendiri terdapat beberapa jenis wiring. Yang pertama adalah 3-wire, di mana yang digunakan adalah TX, RX, dan ground. Untuk suitable skenario-nya yaitu low speed data acquisition. Jadi akuisisi data, kecepatan akuisisi data cukup rendah, kemudian cocok untuk koneksi terminal ASCII. Untuk fiturnya yaitu membutuhkan software flow control atau S/W flow control. Jadi untuk kelebihannya yaitu biaya pemasangan kabel cukup murah, kemudian cocok untuk baterai terendah, kemudian data sedikit dan tidak ada, dan jika tidak ada aplikasi flow control maka tidak masalah. Lalu kekurangannya yaitu not applicable for modem control, jadi tidak bisa diaplikasikan pada pengontrol modem. Kemudian low speed communication, jadi kecepatannya rendah. Kemudian yang tipe kedua itu 8-wire RS232 wiring.
Mana digunakan hampir secara keseluruhan, yaitu TX, RX, RTS, CDS, DTR, DSR, DCD, dan ground. Untuk skenario-nya yaitu ASCII atau binary terminal koneksi. Kemudian yang kedua, kontrol modem. Untuk kelebihannya yaitu dapat diaplikasikan pada segala jenis komunikasi. Kemudian yang kedua, dapat diaplikasikan pada komunikasi kecepatan tinggi. Untuk kekurangannya yaitu membutuhkan cabling cost atau biaya pengkabelan yang cukup tinggi. Tipsnya yaitu jika Anda menggunakan hardware flow control antara RTS, CTS, dan wiringnya itu tidak benar, maka software tidak akan bekerja. Jadi fokusnya yaitu RTS dan CTS, wiringnya harus benar. Untuk perbedaan antara 3-wire dan 8-wire pada RS232 ini dibedakan berdasarkan sinyal, kemudian environment lingkungan yang cocok, kemudian data flow control, wiring cost, advantage, dan disadvantage. Untuk jarak transmisi, di mana jaraknya itu menggunakan standar EIA atau Real World Performance. Ini terbagi ada 3 jenis yang paling banyak digunakan, yaitu RS232, 422, dan 485. Dan ini dibedakan berdasarkan panjang maksimal standar. Untuk RS232 maksimal yaitu 15 meter, untuk RS422 maksimal 1,2 kilo, dan RS485 maksimal 1,2 kilo, dengan masing-masing kecepatannya itu 9.600 bit per second. Untuk maksimal panjang berdasarkan hasil tes, yaitu di sini masing-masing disebutkan semakin pendek maka semakin cepat, semakin cepat kecepatan bit per second-nya. Nah, ini contohnya adalah VIP1 SRLM SC002. Ini biasanya menggunakan DP9. Hampir ketiganya menggunakan DP9 sebagai konektornya. Nah, yang kedua adalah error checking and reliability. Apa itu error checking and reliability? Jadi tugas utamanya yaitu mengatasi gangguan di mana pada bentuk fisikalnya itu ada besar kemungkinan terjadi gangguan. Contohnya seperti interferensi dari kabel elektrik, kemudian komunikasi dua arah dari radio transmisi, kemudian microwave oven, dan badai matahari juga cukup bisa menjadi noise atau gangguan. Kemudian sini ada bagaimana mendeteksi dan bagaimana recover dari error. Kemudian untuk naif error deteksi. Contohnya adalah mengirimkan 2 kopi pada diaframe, yaitu if MEM CMB frame 1, frame 2, tanda seru sama dengan 0, maka kurung kurawal knows an error. Kurung kurawal dot. Kenapa ini adalah ide yang buruk? Yaitu penyebabnya yaitu overhead-nya cukup sangat ekstrim tinggi dan proteksi yang buruk pada saat error. Untuk handling error, semua itu bisa diatasi dengan error detection and correction atau EDC. Pada suatu kasus, asumsikan bahwa rata-rata error adalah 0,1%. Maka jika ada 125 karakter, artinya 125 dikali 8 sama dengan 1000 bits. Dan itu artinya jika 0,1% error, maka ada satu error per kalimat. Tekniknya untuk edisi yaitu
jika receiver mendeteksi error, maka request sender untuk retransmit atau transmit kembali. Kemudian jika receiver mendeteksi dan benar error, maka tidak perlu retransmisi. Ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu menggunakan parity. Apa itu parity? Parity contohnya yaitu bisa ada satu ASCII karakter dengan 7 bit, maka perlu ditambahkan satu extra bit di tiap karakter, dan itu dikenal sebagai parity bit. Ada dua jenis, yaitu event parity dan odd parity. Event parity di mana nilai parity bit diset untuk membuat total keseluruhan menjadi satu event. Untuk yang odd hampir sama, tapi untuk satu odd. Contohnya yaitu ASCII pada huruf B adalah 10101111. Jika odd, maka di depannya ditambahin 0. Tapi jika itu event, maka itu ditambahin dengan 1. Masuk ke parity bits, di mana cukup menambahkan 1 bit ekstra untuk membuat angka 1 tetap event. Contohnya adalah sebuah karakter ASCII 7 bit tambah 1 parity bit. Di sini masih 7 karakter semua ya, jadi masih ASCII. Dan cukup tambahkan 1, 0, 1, 1, 1. Mendeteksi 1 bit error dan beberapa 2 bit error. Kemudian not reliable pins bursty error. Untuk parity, selain parity bits juga ada two-dimensional parity atau parity 2 dimensi, di mana tiap parity dipasangkan di tiap pasangan ASCII, dan juga ada parity di tiap, jadi sumbu X juga asalnya 7 menjadi 8, dan di sumbu Y asalnya 6 menjadi 7. Jadi ditambahkan 1 lagi parity untuk keduanya. Dan ini bisa mendeteksi 1, 2, dan 3 bit error, dan terkadang bisa mencapai 4 bit error. Dan ada kemungkinan overhead yaitu 14%. Odd number untuk 1, dan event juga ya. Lalu selanjutnya error deteksi menggunakan checksum, dimana idenya yaitu menambahkan add up the bytes in the data and include the sum in the frame. Jadi bisa ada suatu data di mana diawali dengan start dan end, maka sebelum masuk end harus diberi checksum menggunakan satu komplement aritmatik, kemudian overhead lebih rendah daripada parity, contohnya itu 16 bits per frame, tapi tidak resilient untuk error. Kenapa? Dan ini biasa digunakan pada UDP, TCP, IP. Lokasinya jika 0101 001 tambah dengan 1101 001 maka hasilnya adalah 1001 0010. Ini untuk lebih jelasnya checksum, di mana suatu pesan hello world yang sebanyak 12 bytes itu setara dengan 128 bits termasuk bit parity. Bisa dilihat hello world jadi dipisahkan HELLO, spasi WORLD. Maka jumlah keseluruhannya itu 1128. Bukan 128 bits, tapi 1128 bits. Maka jika menggunakan checksumnya sebesar 16 bits, hasilnya adalah 1128. Jika menggunakan checksum 8 bits, maka
hasilnya adalah 104. Satu checksum untuk 12 bits itu terlalu overhead. Untuk typical use-nya yaitu satu checksum byte untuk 128 bytes per data. Kemudian jenis yang ketiga yaitu cyclic redundancy chain atau CRC. Use field theory to compute a semi-unique value for a given message, yaitu menggunakan teori lapangan untuk mengkomputasi semi unik suatu nilai pada pesan yang diberikan. Dan ini lebih dan memiliki performa yang lebih baik daripada sebelumnya, di mana fixed size overhead per frame biasanya 32 bit. Kemudian implementasi yang cepat pada hardware dan hanya satu dari 2/32 kesempatan kemungkinan untuk error pada 32 bit CRC. Detailnya ada pada buku atau Wikipedia. Untuk lebih jelasnya yaitu contohnya misal ada suatu angka 629 dengan divisor 25. Maka mod number divisor adalah mod 629,25 maka akan ditransmit sebagai 629,4, maka receiver akan menerima mod 629,25 double equal 4 dan transmisi kemungkinan oke. Nah, untuk implementasinya yaitu ada bit stream di satu blok, contohnya itu 128 bit. Untuk divisor yang paling banyak digunakan oleh CRC yaitu ada CRC 12, CRC 16, CRC CCITT, dan CRC 32. Untuk M yaitu mod number divisor. Untuk komputasi sangat efisien dengan sirkuit yang simpel. Frame-nya misalnya adalah mod angka, maka receiver akan menerima mod CRC double equal M. Jika yes, maka transmisi kemungkinan oke. Dari ketiga tadi, parity checksum CRC itu digunakan untuk mendeteksi error, request retransmit pada error. Kemudian untuk redundant data transmisi yaitu untuk mendeteksi error dan membenarkan secara otomatis. Metode yang paling banyak digunakan pada redundant data transmission yaitu repeating, Hamming code, dan Reed-Muller codes. Jika pada suatu majority coding ada suatu data 010, maka jika ditransmisikan menjadi 000111000, maka receive akan menerima dengan error yaitu 001011000. Kemudian dari satu data yang ditransmit itu kemudian dibagi 3, maka receive akan menerima sebagai 010. Masuk ke Hamming code, di mana masalah pada mayoritas coding yaitu terlalu banyak redundancy dan burst error tidak bisa dihandle. Untuk Hamming code, contohnya yaitu 7,4, di mana di sini ada suatu data 0011 dan terdapat 3 lingkaran yaitu merah, hijau, dan biru. Maka perlu ditambahkan 1 bit di tiap circle. Jadi di tiap circle itu mengandung 0011. Jika satunya sudah ada 2, maka cukup tambahkan 0. Jika 0 yang sudah ada 2, maka cukup tambahkan 1. Seperti ini. Jika kemudian ditransmit, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian masuk ke receiver, maka red circle atau lingkaran merah akan membaca parity error, kemudian green circle akan membaca parity error, dan blue circle akan membaca bahwa parity oke. Pada hardware, verifikasi jika semua 1 bit error bisa dideteksi dan benar.
biasanya yang banyak digunakan sebagai hemming code yaitu 12,8. Kemudian untuk extended hemming code untuk bitstream yang lebih panjang, yaitu semua bit posisi yang digunakan sebagai daya itu menggunakan basis 2. Biasanya menggunakan basis 2. Contohnya yaitu posisi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Di mana angka-angka ini memiliki basis 2. Contohnya 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, dan seterusnya. Lalu untuk posisi bit yang lainnya digunakan sebagai data yang akan di-encode. Contohnya posisi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, dan seterusnya yang selain angka-angka basic 2. Kemudian tiap parity bit menyimpan parity untuk men-assign bit pada code word. Pada suatu kata di code. Posisi pada parity bit menunjukkan bahwa rumus dari bit adalah alternate, check, dan skip. Contohnya itu pada posisi 1, maka urutannya itu skip, cek, dan seterusnya. Jika posisi 1, maka diawali dengan 0, kemudian cek 1, skip 1, cek 1, skip 1. Jika posisi 2, maka diawali dengan 1, cek 2, skip 2, cek 2, skip 2. Jika diawali dengan posisi 8, maka skip 7, cek 8, skip 8, cek 8, skip 8, dan seterusnya. Sampai 32 dan seterusnya. Dan apa itu reliability? Reliability adalah sebelum masuk ke reliability, maka kita harus perlu tahu apakah sender tahu bahwa frame sudah diterima. Dan kita akan melihat skemanya. Jadi ada suatu kasus di mana ada sender dan receiver. Sender mengirim frame ke receiver. Kemudian receiver mengirimkan ACK ke sender. ACK disebut sebagai acknowledgement. Acknowledgement, kalau mau tahu, kalau perlu tahu, acknowledgement itu seperti kayak feedback yang diberikan receiver kepada sender. Ada beberapa jenis, yaitu yang pertama itu stop and wait, dan ini yang bentuk paling mudah pada reliability. Contohnya pada Bluetooth. Contohnya seperti ini. Sender mengirim frame ke receiver, kemudian receiver mengirim feedback ke sender. Kemudian sender mengirim lagi ke receiver. Tapi bagaimana jika itu tidak diterima? Maka sender akan mengirim lagi frame ke receiver. Masalahnya adalah pada utilization atau kehandalan, dan hanya bisa dan can only have one frame in flight at any time. Hanya bisa satu frame dalam satu pengiriman paket, satu pengiriman frame di setiap waktu. Kemudian reliability tipe kedua yaitu sliding window, di mana mengizinkan untuk multiple outstanding dan unegged frames. Jadi kemudian jumlah unegged frames itu yang disebut dengan window. Contohnya misalnya adalah sender mengirim frame banyak ke receiver, maka receiver akan mengirim kembali ke sender, tapi kita menyebutnya bukan X, tapi sebagai window. Dan ini banyak digunakan pada TCP. Dan apakah kita perlu mencek error pada data link? Yaitu recall di end-to-end argument. Ini kondisi, yaitu bebas, tidak ada error transmisi yang dijamin. Kemudian tidak semua aplikasi menginginkan fungsi ini. Kemudian
error checking at CPU and packet size overhead. Dan yang keempat, error recovery requires buffering. Untuk pro-nya, untuk yang pro yaitu potentially better performance than M-level error checking. Untuk data link error checking in practice most useful untuk kebanyakan tim sangat berguna pada lossy links, contohnya itu pada Wi-Fi, selular, dan satelit. Kemudian outline yang ketiga yaitu media access control atau MAC. Dan kita nanti akan bermain di 802,3 Ethernet dan 802,11 Wi-Fi. Apa itu media access? Kita akan masuk ke Ethernet dan Wi-Fi, di mana keduanya sebagai teknologi multi-access. Broadcast medium, media broadcast disebarkan dengan beberapa host. Kemudian transmisi simultan yang disebabkan oleh kolisi, dan ini bisa menghancurkan data. Jadi intinya ya, yaitu collision itu bisa menghancurkan data. Oleh karena itulah MAC atau Media Access Control Protocol sangat diperlukan untuk mengatur bagaimana untuk membagikan medium dan untuk sebagai strategi untuk mendeteksi, terus menghindari dan recovery dari collision atau gangguan. Oke, aku coba lihat collision. Oh, untuk menghindari tabrakan. Lalu strategi pada media akses yaitu yang pertama, channel partitioning. Jadi ada suatu channel yang dipartisi, di mana resource itu dibagi menjadi beberapa potongan kecil. Kemudian mengalokasi setiap potongan ke satu host. Contohnya yaitu pada time division multi access atau TDMA selular dan frekuensi division multi access atau FDMA selular. Kemudian taking terms atau ambil kembali, di mana untuk menguatkan koordinat yang dibagikan akses untuk menghindari tabrakan. Contohnya yaitu token ring networks. Untuk contention yaitu kemungkinan bisa tabrakan, tapi perlu menggunakan strategi untuk recover. Contohnya itu Ethernet, Wi-Fi. Untuk contention like goals yaitu yang pertama share the medium, bagikan medium. Dua host mengirim di waktu yang sama akan bertabrakan. Kemudian akan mengakibatkan interferensi. Dan jika tidak ada host yang mengirim, maka channel akan idle. Idle itu menganggur. Menganggur. Lalu kemudian menginginkan satu user untuk mengirimkan di setiap waktu. Kemudian selain itu yaitu high utilization atau kehandalan tinggi, di mana TDMA itu memiliki kehandalan yang rendah. Dan ini seperti permainan circuit switch network atau network di switch circuit yang mudah dan algoritma dapat didistribusikan, di mana multiple host yang tidak bisa mengkoordinat secara directly, kemudian no fancy atau tidak complicated token transmission. Kemudian contention protocol evolution. Kemudian untuk protokol evolution, yaitu yang pertama adalah Aloha, ditemukan pada tahun 70 berupa paket radio network. Kemudian jika menerima transmisi dari stasiun lain saat transmit, maka akan terjadi tabrakan. Kemudian akan retransmit akan dilakukan kemudian. Yang kedua itu slotted Aloha, di mana transmisi dimulai
hanya pada waktu slot yang tepat. Untuk secara signifikannya itu lebih sedikit tabrakan daripada Aloha. Kemudian Carrier Sense Multiple Access atau CSMA, di mana transmisi mulai hanya jika channel menganggur atau channel kosong. Yang selanjutnya CSMA CD, collision detection, di mana stop ongoing, di mana transmisi akan di stop jika dideteksi ada tabrakan. Ini contohnya pada Aloha topologi, yaitu radio broadcast dengan multiple station. Jadi ada suatu radio broadcast dengan beberapa stasiun. Protokolnya yaitu stasiun mengirim data, kemudian receivers mengirim feedback pada semua paket. Dan jika tidak ada feedback, maka artinya ada tabrakan. Maka perlu menunggu beberapa waktu, kemudian retransfer. Contohnya adalah A mengirim paket data ke B, dan B mengirim feedback ke, lalu jika A dan C mengirim ke B secara bersamaan, maka artinya terjadi collision, artinya terjadi tabrakan, maka B tidak bisa menerima. Kemudian trade-off versus TDMA. Pada TDMA, tiap host harus menunggu gilirannya. Kemudian delay itu proporsional, waktu delay proporsional terhadap jumlah host. Pada Aloha, tiap host dapat mengirim secara bersamaan dan lebih sedikit delay lebih kecil, hanya saja kehandalan semakin kecil juga. Ini adalah sender A dan sender B. Karena Aloha frame, maka sender A harus mengirim duluan dengan panjang 2 frame. Ini jika pure Aloha, maka akan menunjukkan seperti ini. Jika tidak ada tabrakan, maka akan seperti ini. Tapi jika pure Aloha, seperti ini. Selanjutnya itu slotted Aloha, di mana protokolnya sama seperti Aloha kecuali waktu, di mana dibagi menjadi beberapa slot. Kemudian host mungkin hanya bisa mentransmit pada awalan di slot, permulaan pada slot. Untuk itu, maka frames either collide completely. Ada kemungkinan frame bisa bertabrakan sempurna, jadi tidak semua. Mana 37% throughput, kemudian untuk 18% untuk Aloha. Hanya saja host harus punya waktu sinkronis. Jika menggunakan slotted Aloha, itu ditunjukkan dalam grafik warna biru. Karena seperti Aloha yang saja di slot, maka waktu collision-nya lebih rendah. Selanjutnya masuk ke 802,3 Ethernet. Di mana skemanya itu preamble, SF, source, destination, length, data, path, dan checksum. Preamble adalah 7 base 10101010. Start frame adalah 10101011. Untuk source dan destinasi adalah MAC address. Contohnya adalah 0045 F325 0C. Untuk broadcast yaitu semuanya adalah FF. Dan minimum paket minimal panjang paket yaitu 64 bit. Kemudian masuk ke broadcast Ethernet. Secara origin, yaitu Ethernet adalah teknologi broadcast, di mana ada suatu terminator, kemudian masuk ke T-konektor, ada suatu paket, lalu masuk ke terminator dan repeater. Dan ini menggunakan 10 base 2.
Sebenarnya adalah ada 3 server dan 1 hub. Ngirim, kemudian dari hub ini dibagi ke 2 server. Hubs dan repeaters adalah satu layer device dan hanya physical only. And bestie and 1000 bestie. T stands for twist pair. Jadi T untuk pasangan twisted. Selanjutnya adalah GSMA-CD atau Quality Detection, di mana membawa beberapa multi access dengan deteksi collision. Kuncinya yaitu wire protocols allows us to sense medium, di mana protokol berkabel mengizinkan kita untuk merasakan medium itu. Algoritma yaitu sense for carrier, kemudian if carrier, jika carrier muncul, maka tunggu itu sampai selesai. Dan pengiriman mungkin bisa menyebabkan ketabrakan dan membuang-buang waktu. Dan yang ketiga yaitu mengirim frame dan sensing untuk merasakan tabrakannya. Dan kembali dulu jika tidak ada tabrakan, kemudian artinya frame berhasil dikirim. Jika terjadi tabrakan, maka abort immediately, maka biarkan. Pertanyaan adalah why keep sending if kenapa tetap mengirim jika frame ternyata korup? Yang kedua adalah perform exponential backoff kemudian retransmit. Untuk collisionnya bisa disebabkan yaitu spatial layout of host. Dari 0 T1 dimana collision secara cepat dapat terdeteksi dan aborted. Not jika role pada distance propagation delay and frame length. Oke, selanjutnya ya kita masuk ke exponential backoff. Ya, apa itu exponential backoff? Yaitu ketika sender mendeteksi adanya tabrakan, maka akan mengirimkan jam-nya atau sinyal untuk loncatan. Yang dilakukan yaitu adalah memastikan bahwa semua host adalah aware atau bersiap-siap dengan adanya tabrakan. Kemudian jam-nya atau sinyal untuk loncatan adalah 32 bits long, panjangnya 32 bit, dan itu ditambah dengan overhead header. Kemudian untuk exponential backoff operates in multiple of 512 bits, di mana ya artinya exponential backoff dioperasikan pada multiple 512 bits. Caranya yaitu pilih K elemen 0,2 pangkat elemen 1, di mana N adalah number of collision atau jumlah tabrakan. Dan wait K kali 51,2 microsecond before retransmission. Jadi sebelum ditransmisi kita perlu menunggu K kali 51,2 microsecond. Kemudian yang terakhir adalah N is capped at 10. Kemudian frame drop after 16 collision. Yaitu N itu artinya adalah 10 dan frame jatuh setelah 16 tabrakan. Where backoff time is divided into contention slots. Jadi ingat, ya 512 bits harus diingat. Kemudian untuk minimal ukuran paket yaitu adalah mengapa minimal paket adalah 64 bit, 64 bytes, yaitu untuk memberikan host waktu yang cukup untuk mendeteksi adanya tabrakan. Lalu apa relationship atau hubungan antara ukuran paket dengan panjang kabel? Kita lihat pada A dan B ini
yaitu terjadi propagation delay. Pertama itu time T, itu host A melakukan transmitting. Kemudian time T plus D, yaitu host B start transmitting juga, melakukan transmisi juga. Dan yang ketiga itu time T plus 2 kali D, di mana collision detected. Jadi terdeteksi adanya tabrakan. Jadi base-nya yaitu adalah host harus mentransmit pada waktu 2 kali D. Ini untuk lalu ini hubungannya dengan kabel, yaitu lanjut ke rumusan tadi, yaitu 2 kali D time units, maka minimal pakai yaitu BW B per second kali 2 kali D. Ya, apa itu D? Propagation delay, yaitu limited by speed of light, di mana dibatasi oleh kecepatan cahaya. Jadi untuk propagation delay, yaitu jarak per kecepatan cahaya, itu artinya akan memberikan minimal paket yaitu BW grouping /S kali 2 kali distance meter per speed of light. Jadi panjang kabel setara dengan distance sama dengan minimal packet kali light speed per 2 kali BW. Ini adalah rumusnya. Selanjutnya adalah studi kasus, yaitu cabling assemble. Diberikan minimal frame size kali length speed kali 2 kali bandwidth. Oh ya, BW tadi adalah bandwidth ya. Saya dikasih 64B kali 8 kali 2,5 kali 10,8 meter per second kali 2 kali 10 Mbps sama dengan 6.400. Ini apa itu maksimal panjang kabel jika minimal ukuran paket berubah menjadi 1024. Lalu apa itu maksimal panjang kabel jika bandwidth berubah menjadi 1 Gbps. Dan yang terakhir adalah apa yang terjadi jika kita mengubah ukuran paket minimal ukuran paket menjadi 1024 dan bandwidth 1 GB per second. Masing jawabannya yaitu seperti ini. 124 jarak 2,4 kilo 4 meter dan 1024 meter. Dan satunya adalah eksponensial back off, tapi revised. Masih ingat dengan 512 bit back off timer? Itu nanti kita akan masukkan lagi ke Ethernet. Jadi minimal Ethernet packet size juga 512, itu artinya 64 byte kali 8 512 bits. Coincidence akan terjadi insiden? Ya, tentu saja tidak. Maksudnya apa? Jika waktu back off kurang dari 512 bits, maka pengirim yang menunggu dan lainnya yang mengirim secara harfiah tetap akan terjadi tabrakan. Untuk coincidence kebetulan ya, tetap saja akan terjadi valid jika waktu back off kurang dari 512 bits. Satunya adalah minimal packet size. Maksimum packet size, di mana pokoknya yaitu pertama maksimum transmission unit atau MTU, yaitu 1500 bits. Pro-nya adalah
bit error pada paket panjang ingur secara signifikan recovery penalti. Jadi akan di recover pada akhir-akhir. Untuk kontranya adalah lebih banyak bytes yang terbuang pada informasi yang dikeluarkan oleh header. Kemudian higher per packet processing overhead. Pemrosesan yang tinggi pada per paket itu kemudian overhead. Dan data center shifting towards jumbo frames itu 9.000 bytes per paket. Terakhir adalah long life Ethernet. Today's Ethernet is switch. Ya, Ethernet hari ini telah berpindah dan more on this data. Mungkin akan lebih dari perubahan ini. Dan yang sekarang yang paling mudah yaitu 1 gigabit and 10 gigabit Ethernet now common. Sekarang sudah tersedia Ethernet 1 gigabit dan 10 gigabit. Dimana dan ini 100 gigabit ini dalam riset on the way, dan use in all packet header, jadi menggunakan paket header yang masih sama, dan full duplex, di mana send and receive at the same time, di mana terima dan kirim dan terima pada waktu sama, dan auto negotiating, di mana maksudnya adalah auto negosiasi jika terjadi backwards compatibility. Dan yang terakhir adalah can also carry power, bisa membawa daya. Outline selanjutnya di sini tidak ada, tapi setelah saya baca-baca ini mengenai tentang 802,3 versus wireless. Jadi ini terkait perbedaan antara 802,3 internet dengan 802,11 WiFi. Maksudnya apa perbedaannya? Yaitu ya antara Ethernet dengan wireless. Nah, Ethernet has one share collision domain. Ethernet punya satu domain tabrakan yang bisa dibagikan. Jadi semua host pada LAN bisa observe semua transmisi. Jadi semua host dalam satu jaringan LAN itu bisa sense semua transmisi yang terjadi di situ. Kemudian wireless radius have small range compared to overall system. Karena wireless punya jangkauan yang pendek yang dapat dibandingkan pada sistem secara keseluruhan, dengan catatan collision are lokal, dan collision ada pada receiver bukan pada sender. Jadi tabrakan terjadi di penerima bukan di pengirim. Kemudian carrier sense atau CS in CSMA plays a different role, di mana ya bermain dengan peran yang berbeda pada CS pada CSMA. Kemudian selanjutnya adalah 802,11 menggunakan CSMA/CA, not CSMA/CD, di mana CA adalah collision avoidance, bukan collision detection. Jadi kalau CD itu mendeteksi tabrakan, kalau CA itu menghindari tabrakan. Jadi beda. Sifatnya menghindari, bukan mendeteksi. Lalu adalah hidden terminal problem. Karena radius in the same network cannot always hear each other. Di mana radio pada jaringan yang sama tidak bisa mendengar satu sama lain. Contohnya adalah A, B, dan C ini. A dan C sama-sama mengirim ke B, maka akan terjadi collision, tabrakan. Di mana A cannot hear C and C cannot hear A. Jadi A tidak bisa mendengar C dan C juga tidak bisa mendengar A. Itu terminal artinya yaitu
sisi pengirim collision pada sisi pengirim itu artinya adalah hidden terminal, artinya yaitu deteksi tabrakan pada sisi pengirim itu nggak berguna. Ini kasus pada hidden terminal problem. Lalu bagaimana dengan exposed terminal problem? Yaitu carrier sensing is problematic in wireless. Dimana carrier dapat sensing, bisa merasakan problematik pada wireless. Misalnya B mengirim ke A dan C mengirim ke D. Sama seperti ini. Maka di sini adalah no collision, tidak terjadi tabrakan. Karena masing-masing menjalankan perannya sendiri-sendiri. B mengirim ke A dan C mengirim ke D. Nah, B ini mengirim paket, maka C akan maka carrier sense detects abuse channel. Maka artinya jika B sedang mengirimkan paket, maka C akan mendeteksi bahwa ada channel yang sedang sibuk. Dan ya, carrier sense can erroneously reduce utilization. Hanya saja ya, carrier sense bisa mengurangi kehandalan. Dan reachability in wireless. Apa itu reachability in wireless? Yaitu adalah high level problem, masalah tingkat tinggi, di mana reachability pada wireless itu tidak transitif. Kenapa? Karena A, just because A can reach B and B can reach C doesn't mean A can reach C. Artinya adalah A mungkin bisa meraih B dan B bisa meraih C. Bukan berarti A bisa meraih C. Saya ulangi lagi. Nah, hanya karena A bisa meraih B dan B bisa meraih C, bukan berarti bahwa A bisa meraih C. Tidak seperti itu. Selanjutnya adalah MACA, Multiple Access with Collision Avoidance, ditemukan pada tahun 1990. Di sini ada 4 jenis, yaitu host in sender's range, sender receiver, dan host in receiver's range. Di mana yang sender ini pertama akan sense the channel, akan sensing channel mana saja. Kemudian sender akan mengirim RTS kemanapun. Jadi yang pertama menangkap adalah host in sender's range dan receiver mengirim RTS. Dimana kalau di host in sender's range, maka akan soft reserve channel. Selanjutnya receiver nanti akan mengirim feedback dalam bentuk CTS. CTS ini nanti yang diterima oleh sender dan receiver. Nah, kalau receiver ini akan mengatakan bahwa terjadi kesibukan pada receiver. Jadi, jika sender mengirim data, maka host in sender's range akan mengatakan RTS but no CTS, bukan clear to send. Karena RTS nanti akan kemudian data yang dari sender dikirim ke receive, maka receiver akan mengirim feedback berupa egg yang akan diterima oleh sender. Hanya saja jika egg ini diterima oleh host in receiver's range, maka channel akan menganggur, tidak akan berguna. Lalu tabrakan pada MACA. Apa yang terjadi jika sender tidak menerima CTS atau egg? Maka asumsikan akan terjadi collision atau tabrakan. Kemudian enter exponential back off mode, yaitu masukkan mode exponential back off.
Lalu selanjutnya untuk yang wireless 802,11 ini ada beberapa, dan ini untuk yang versi B. Untuk 802,11 ini menggunakan CSMA/CA, not MACA, multiple access collision avoidance. Kemudian untuk 802,11b ditemukan pada tahun 1999 dan menggunakan band 2,4 GHz yang tak berlisensi. Dan band ini maksudnya sama seperti telepon tanpa kartu dan microwave oven. Kemudian complementary code keying atau CCK modulation scheme dan 5,5 and 11 Mbps data rate, di mana practical throughput TCP, di mana praktek pada TCP hanya 5,9 Mbps, dan di Amerika Serikat hanya 11 channel, di mana 1, 6, dan 11 adalah ortogonal. Seperti ini bentuknya kurang lebih. Kemudian ada versi selanjutnya itu 802,11a, di mana menggunakan 5 GHz band, di mana kecepatannya bervariasi dan biasanya kelipatan 3, dari 6, 9, 12 hingga 54 Mbps. Kemudian switch from CCK to orthogonal frequency division multiplexing, di mana untuk kalau 802,11b itu menggunakan CCK, tapi untuk yang versi A ini menggunakan OFDM, di mana tiap frekuensi adalah ortogonal. Untuk 802,11g ini ditemukan tahun 2003 menggunakan OFDM untuk mengimprovisasi performa menjadi 54 Mbps. Untuk backwards compatible adalah 802,11b. Jadi satu-satunya yang kompatibel untuk backward adalah 802,11b. Dan ini terdapat warning, B device causes G network to fall back to CCK, di mana device B bisa menyebabkan G networks balik kembali ke CCK. Jadi awalnya menggunakan OFDM menjadi CCK kembali. Versi selanjutnya adalah A02.11n. Ditemukan tahun 2009, di mana ini sudah memakai MIMO atau multiple input, multiple output. Maksudnya adalah multiple send and receive antennas per device up to 4. Jadi multiple, jadi antara kirim dan terima, antena pengirim dan menerima per device maksimal sampai 4. Kemudian data stream is multiplex across all antennas. Maksudnya adalah stream data multiplex di seluruh antena. Kemudian maksimal transfer rate yaitu mencapai 600 Mbps pada konfigurasi 4x4, dan yang biasanya adalah 300 Mbps, karena yang banyak digunakan adalah 2x2 configuration. Selanjutnya masuk ke 8A02.11 AC, yaitu final approve slated for February 2014. Di mana ini sudah masih memakai MIMO, hanya saja sudah meningkat menjadi konfigurasi 8x8 dengan band 5 GHz dan kecepatannya 500 Mbps sampai 1 GB per second range. Lanjut ke
A02.11 MAC access. Karena MCA style RTS CTS itu opsional. Pada bentukan MCA RTS CTS itu opsional. Jadi untuk distributed coordination function atau DCF basicnya ada pertama IFS, interference spacing. Untuk IFS terdiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu DIFS. Hanya saja speknya itu prioritasnya rendah, kemudian data paket normal. Untuk PIFS yaitu prioritas medium, digunakan untuk PCF atau Point Coordination Function. Dan terakhir adalah SIFS, adalah High Priority, dimana dia digunakan untuk mengontrol paket mulai dari RTS, CTS, ACK, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah contention interval. Interval contention. Interval pendapat yaitu biasanya random, tergantung waktu. Contohnya seperti ini, adalah sebuah sender, ada channel PUC, maka sender akan men-sense channel. Nah ini dia. Ini adalah SIFS, IFS, dan DIFS. Karena syarat jangkauan DIFS lebih luas daripada SIFS. Tapi ketiganya memiliki prioritas yang beda-beda. Kemudian lanjut ke contention. Untuk interval contention ini random, tergantung waktu. Contention ini akan sense channel, kemudian yang terakhir adalah transmit data. Untuk DCF example, contoh A02.11 DCF. Contohnya yaitu ada 3 buah sender 1, sender 2, sender 3. Dan masing-masing dihadapi dengan channel BUC. Maka yang pertama dilakukan adalah sense the channel, maka mensensing, merasakan channel itu. Lalu yang kedua, nah di sini sudah terbagi menjadi 3. Sender pertama menggunakan prioritas SIFS, sender 2 menggunakan prioritas PIFS, dan sender 3 menggunakan prioritas DIFS. Nah, kemudian sender 2, di sini ada contention. Contention di sini yang paling panjang ternyata sender 2. Kemudian dari contention ini maka ketiganya akan men-sense channel lagi, akan merasakan channel itu lagi. Dan yang terakhir ada dilakukan transmit data. Untuk SIFS maka akan langsung lakukan transmit data. Sementara untuk sender 2 dan sender 3 maka nanti setelah mensensing maka ternyata dinilai bahwa channel adalah BUC. Selama proses channel BUC ini sender 2 dan sender 3 akan mensensing channel. Dan yang terakhir adalah A01.11 is complicated. Sangat kompleks. We have only scratched the surface of A02.11. Kita telah scratch. Kita sudah istilahnya mengoprek lah dari 802,11. 802,11. Menurut asosiasi adalah bagaimana klien connect ke access point. Pertama itu scanning. Lalu apa itu roaming? Kemudian variable sending range to combat
noisy channels, mana variabel mengirim range atau rata-rata untuk mengatasi channel noisy, untuk mengatasi gangguan pada channel. Dan selanjutnya adalah infrastructure versus ad hoc versus point to point. Karena mesh networks di sini terbagi menjadi dua, itu mesh networks and mesh routing. Untuk example bisa dilihat pada di sini www.digitaltrends.com computing. Untuk power saving optimization, how to use sleep and also currency no loss message. Dimana bagaimana jika kita tidur dan menjamin tidak ada pesan yang hilang. Lalu security and encryption. Untuk security dan enkripsi memakai WEP, WEP A02.11x. This is why there are course on wireless networking. Dan itulah kenapa ada banyak istilahnya adalah itulah kenapa ada kursus pada jaringan network. Dan selanjutnya kita akan bermain di paper. Di sini saya sudah menangkap 3 paper yang berkaitan dengan data link. Yang pertama yaitu Research and Development of Optical Data Link. Seperti ini. Jadi di sini mengenai development of optical data link with its HIC atau Hybrid Integrated Circuit. Nah, optical data link ini menggunakan brand name yaitu Sumilink. Nah, dia menggunakan Hybrid Integrated Circuit. Kemudian seperti ini juga. Jadi di sini mengenai penggunaan optical data link. Jadi di sini yang pertama adalah optical data link menggunakan HID atau Hybrid Integrated Circuit. Kemudian yang kedua di sini adalah development multi-type dengan type optical data link. Jadi optical data link tetapi multi-type. Dan yang ketiga adalah development of optical data link for public communication. Jadi penggunaan optical data link untuk komunikasi publik. Untuk ini spesifikasi SONET atau SDH pada optical data link. Di sini ada STM1, STM4, STM16, dan STM64, di mana dia dibedakan berdasarkan jangkauan pendek, kemudian jangkauan semi panjang, dan jangkauan panjang. Dan kemudian ada development untuk high speed optical data link untuk publik komunikasi. Jadi sama seperti publik komunikasi, tapi untuk kecepatan tingkat tinggi. Dan ya closing seperti ini. Jadi di sini banyak bermain untuk optical data link. Lalu selanjutnya paper yang kedua
yaitu implementasi firewall pada data link layer menggunakan arsitektur software defined network, di mana software defined network jadi salah satu arsitektur baru pada sistem jaringan komputer yang menawarkan satu kemudahan dengan sistem kontrol terpusat. Dengan arsitektur software defined network akan memisahkan control plane dan data plane. Mana kontrol plane akan ditempatkan pada controller yang bertugas mengatur serta menyediakan segala keperluan pada sistem jaringan. Kemudian pada software defined network masih perlu dilakukan banyak riset, khususnya di bidang keamanan, karena keamanan adalah bagian terpenting dalam jaringan. Solusi yang digunakan yaitu firewall. Dengan firewall ini maka lalu lintas data dapat dimonitoring dan juga menentukan keluar masuk suatu data. Penelitian ini diimplementasikan firewall pada data link layer yang akan menggunakan topologi tree pada software defined network dan box sebagai kontrolernya. Kemudian hasil penelitian ini menghasilkan satu program firewall dengan bahasa program Python yang diformat box POX controller. Modifikasi kode telah berhasil untuk memblokir, mengontrol, dan mematikan setiap paket berdasarkan rule pada firewall. Jadi jurnal ini lebih ke firewall. Firewall jika diimplementasikan pada software defined network. Ini source code pada topologi tree. Jadi menurut setangkap saya, jadi ini adalah uji coba firewall pada suatu jaringan arsitektur yang bernama software defined network, mana nanti kita akan mencoba merekayasa suatu jaringan yang suatu paket data, dan untuk melihat apakah firewall berhasil memblokir paket itu atau tidak. Yang terakhir adalah IET sinyal. LPI based cooperative tactic for satellite communication uplink sinyal accompanied by direct and power limited jamming. Nah, di sini ya LPI berbasis taktik dengan taktik kooperatif untuk komunikasi satelit uplink sinyal bersamaan dengan directed dan power bersamaan dengan limited jamming. Jadi di jurnal ini membahas mengenai LPI untuk komunikasi satelit. Jadi mulai desain, kemudian masuk ke sinkronisasi model satelit komunikasi uplink. Jadi mulai mensinkronkan model satelit untuk komunikasi uplink. Kemudian satelit komunikasi uplink model maka didapatkan seperti ini, free space from target to satellite seperti ini. Kemudian terakhir sampai seperti ini. Kemudian mendesain LPI SUS. Ini mulai mendesain LPI-nya untuk satellite communication uplink. Kemudian tahap selanjutnya adalah mendesain LPI SUS with jamming. Nah, di sini sudah mulai LPI, tapi bersamaan dengan jamming untuk loncatannya. Dan selanjutnya adalah SNR estimation of signal with jamming. Maksudnya estimasi SNR untuk sinyal bersama dengan jamming. Kemudian mendesain LPI SUS with jamming. Ya, ini mungkin lanjutan dari sini. Kemudian masuk ke numerical simulasi. Jadi tadi terakhir adalah sampai design of
LPI SUS, quiz jamming, kemudian masuk ke simulasi. Simulasi pertama yaitu simulasi LPI design of SUS. Jadi dapatkan seperti ini. Di sini menggunakan 4 jenis duty cycle, yaitu 100%, 70%, 50%, dan 30%. Kemudian selanjutnya adalah pada intersepsi. Di sini ada kontrol daya radiasi, ini terdiri dari 3. Yang hitam menunjukkan ada radiasi, kemudian yang berwarna merah menunjukkan radiasi 1, kemudian warna hijau menunjukkan radiasi kedua, dan warna biru menunjukkan radiasi ketiga. Kemudian selanjutnya adalah PN sequence dengan panjang berbeda-beda. Warna hitam ada 255 yang paling pendek, kemudian dilanjutkan dengan PN dengan panjang 511, warna hijau PN sepanjang dengan panjang 5023, dan yang terakhir ada PN dengan panjang 2047. Kemudian warna hitam menunjukkan intersepsi, kemungkinan intersepsi di bawah link satelit yang masih tradisional. Lalu yang merah menunjukkan intersepsi kemungkinan satelit yang didesain pada paper ini. Jadi kalau untuk yang satelit biasa, linknya seperti ini. Tapi untuk yang didesain pada paper ini, yang LPI SUS, itu kemungkinan intersepsi seperti ini. Kemudian lanjut ke simulasi LPI SUS dengan jamming. Nah, di sini seperti ini. Untuk yang warna hitam ini menunjukkan nilai secara teoretis. Untuk warna merah menunjukkan nilai higher order component estimation PPSK, dan untuk warna biru nilai tertinggi pada order PPSK. Dan yang ini juga menunjukkan hampir sama, tapi ini mungkin kebalikannya saja. Dan ya, itu dari seperti itu. Berdasarkan 3 paper ini sangat berkaitan dengan data link. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya Ahmad Zaki Sumudi, NRP 204-221-1036 dari Departemen Teknik Instrumentasi Angkatan 2021. Tahun kuliah 2022-2023, sekarang semester 3, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2022 pukul 4.04. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.